warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ala hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fattah ya alim. Iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutakhirin. Wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan nasa imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menunggu dengan seksama. Hadirnya saya karena macetnya ketulungan. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga. Amin. Hari ini kita melanjutkan kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 85, 4 baris dari bawah. Dari mana? 88 deh. Sekarang pindah. Ya, silakan. Ada Bunau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bunawi. فإذا أردت النوم فأبسط فراشك مستقبل الكتاب ونم على يمينك كما يرجع الميت بلحمه واعلم أن النوم مثل الموت واليقظة مثل البعث ولعل الله تعالى يقبل روحك في ليلتك فتقر مستعيدا للقائه بأن تنام على طهارة وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك وتنام تائبا من الذنوب مستغفرا عازما على أن لا تعود إلى معصيته واعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى وتذكر أنك سترجع إلى في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش والطيئات فإن النوم تعزل للحياة إلا إذا كانت يقظتك يقظتك وبالا عليك فنومك سلامة لدينك واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة فلا يكون نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات فيكفيك إن عشت مثلا 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة وهو ثلث عمرك
وعند النوم سواكك وظهورك واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح فرقعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر فاستقصر من كنوزك ليوم فقرك فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت وقل عند نومك. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya, bagaimana memahaminya, dan seperti apa mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naum. Imam Ghazali dalam kitab ini mengajarkan tata cara tidur. Tanyanya, buat apa nih belajar begini? Kenapa tidurnya perlu diajarin? Sudah aja. Karena dalam Islam ingin dibangun suasana efektif dan efisien. Bagaimana umur yang kita miliki ini begitu efektif sampai mencapai tujuan yang kita harapkan, dan bagaimana menggunakan umur secara efisien. Ya, kenapa? Karena kalau kita umurnya habis untuk tidur aja, itu maka akan rugi. Kalau umur 60 tahun misalnya, satu hari kita tidur 8 jam, berarti sepertiga hari buat tidur aja. Berarti kalau kita tidur 8 jam per hari, dalam 60 tahun, 20 tahun kita pakai buat tidur, kosong itu blank dari pahala. Jadi rugi. Makanya bagaimana umur 20 tahun dalam umur kita itu misalnya penuh dengan ibadah. Dengan bahasanya kita mesti menjadikan tidur itu ibadah. Supaya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku dipersembahkan buat Allah, termasuk tidurnya. Diajarin supaya kita nggak rugi. Fa'idza faradta naum, maka apabila engkau mau tidur. Jadi kalau kita mau pergi ke pembaringan, fafsid, maka hamparkanlah firasyaka, kasurmu. Jadi orang dulu kasurnya itu ada yang dilipat-lipat, kalau yang dilipat tak kemudian baru dibuka. Mustaqbilal kiblah, sambil menghadap kiblat. Jadi posisi tempat tidur itu diusahakan kalau kita tidur kita menghadap kiblat. Kalau kiblat ke sana, tempat tidurnya begini. Kalau kiblat sana, tempat tidur sini, kepala di sini. Jadi kalau miring ke kanan, melihat kiblat. Kalau bisa, usahakan gitu. Kenapa? Karena ada alasannya. Asraful jihad al-kiblat. Semulia-mulia tempat menghadap itulah kiblat. Jadi tidur juga menghadap kiblat dulu. Jadi bukan cuma sholat, tidurnya menghadap kiblat, baca Quran menghadap kiblat. Yang kedua nih, wanam ala yaminika, dan tidurlah ke sebelah kananmu, kanan. Jadi iga kanan ada di bawah, kepalanya disangga menghadap kiblat. Iga kanannya di bawah. Begitu Rasulullah. Kama sebagaimana atau seperti yuj'al mayyit fi lahdihi, dibandingkannya mayit dalam lahatnya. Jadi orang tidur kayak orang yang meninggal. Persis gitu. Iga kanan di bawah, mukanya menghadap kiblat, kayak gitu. Tidur juga gitu. Jadi kalau gitu gimana? Itulah latihan meninggal. Ya, tidur latihan meninggal.
I'lam dan ketahuilah anna naum mithlul maut, bahwasanya tidur itu seperti orang mati. Jadi kalau Bapak tidur, kita tidur seperti kita sedang mati. Wal yaqdah mithlul ba'thi, sedangkan bangun dari tidur itu seperti bangun dari kubur. Itu ditamsilkan oleh Imam Ghazali. Gimana tuh tidur seperti orang mati, bangun dari tidur seperti orang bangkit dari hari kebangkitan di kubur. Karena kalau Bapak tidur, fisiknya tidur, ruhnya diangkat. Jadi kalau Bapak tidur, kita tidur, ruhnya diangkat. Ketika ruh diangkat, ruhnya bisa kemana-mana, bisa ketemu siapa-siapa. Makanya kalau tidur kadang-kadang mimpi ketemu si anu. Bahkan yang pernah meninggal yang masih hidup, kita ketemu. Bisa ketemu. Kenapa? Ruhnya diangkat. Kalau emang belum ajalnya dibalikin lagi. Ketika dikembalikan ke ruhnya, ke jasadnya itu mendusir, ngelilir. Kenapa ngelilir? Bangun, wake up. Kalau emang udah ajal, nggak dibalikin. Kalau nggak dibalikin, kan ada orang tidur keterusan. Iya. Nggak balik-balik. Ada jemaah saya itu pengurus masjid, ketua masjid malah di Grogol. Kalau subuh dia pasti udah ada di masjid ya. Azan subuh udah di masjid. Terus sholat sunnah, dibaca Quran gitu. Hari itu udah ajan masih tidur. Sampai istri bangunin, bang. Udah ajan. Biasa aja nih gitu. Oglek, di dalam. Tetap aja diam aja, gitu. Anaknya mau berangkat ke masjid, coba lihatin bapak nih, gitu. Ya, maaf, apa udah nggak ada, atau meninggal. Jadi kalau kita mau tidur dengan persiapan seperti begini, tidurnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya. Jangan sampai tidur dalam keadaan tidak siap, meninggal dalam keadaan tidak siap. Itu maksudnya, supaya efisien hidup ini. Ayat. Wala'alla Allah Ta'ala yaqbidu ruhaka, karena barangkali Allah akan mencabut ruh kita, ruh kamu, bilailatika di waktu malam kamu tidur. Fakun, maka jadilah engkau musta'idan liliqa'i, orang yang siap untuk menemui Allah gitu. Jadi kita ini diajarin sama Imam Ghazali. Tata cara tidur. Satu, ya. Posisikan diri tidur dengan menghadap kiblat. Kiblat itu yang pertama. Gimana semua kiblat? Ya kalau masih bisa dirubah posisi tempat tidur digeser. Kalau masih bisa. Persoalannya yang muncul, bagaimana kalau kandong? Kalau udah kandong ada kemana gitu, udah ngadep ke sono udah ada tempat tidurnya. Ya sudah, asal miring ke kanan. Yang kedua, usahakan tidur dengan iga tangan di bawah. Iga tangan di bawah.
Kalau nggak bisa hadap kiblat, karena posisinya sudah kayak sekarang, ya asal iga kanan ke kanan, iga kanan di bawah. Gitu. Ya. Ya, kalau Nabi tangannya begini, ya enggak. Jadi tidur gini. Nanti kalau sudah cukup selesai, kan ada zikirnya. Sudah selesai zikir, sudah baca doa baru. Gitu. Gimana kalau perempuan, kalau ibu-ibu misalnya, sama aja. Prosedur umumnya tetap dipakai. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan, terus suaminya perlu, ya diselesaikan aja keperluannya. Kita udah selesai, butuh lagi, ngadep kiblat lagi. Gitu. Jadi nggak mengganggu. Jangan gara-gara ini besok jadi nggak ngaji lagi. Katanya, ini gara-gara ngaji belajar tahu nih, jadi istri saya kalau mau tidur ngadep kiblat dicolek nggak mau, ya salah. Colek aja. Nah, selesai colek duduk lagi kiblat lagi. Gitu. Nabi kalau kata Siti Aisyah, kalau Nabi campur dengan istrinya, tetap ke belakang kamar mandi, bersih-bersih, wudu, baru tidur lagi. Gak langsung mandi dulu. Enggak dong, kalau malam jam 11 mandi, lama-lama rematik. Mandinya besok Pak. Jadi asal netral dulu. Air minum aja dia. Dinetralkan dulu. Sebab kenapa? Karena orang kalau dalam keadaan syahwat itu campur sama istri atau dengan suami, seluruh pori-porinya dikuasai syaitan. Sampai kepala, sampai kuasai syaitan. Itu mesti dinetralkan, dinetralisir. Dengan apa? Wudu. Gitu. Kalau dalam keadaan netral, berdiri di pengaruh setan, telat bangun subuh. Ini kebablasan ini karena nggak dinetralkan itu pori-porinya. Nah, wudu itu menetralkan posisi kita dari pengaruh syaitan. Kalau nggak wudu, ada orang bilang, saya nggak mendengar kapan azan, padahal rumahnya berapa masjid. Ya, setelah subuh ya sah gitu. Hah? Nggak setelah tidur dia mandi dulu. Mandi dulu dong. Mandi. Itu untuk menetralisir aja. Jadi tidur itu semangat siap untuk menghadap Allah. Gitu. Jadi tiga spiritnya, semangatnya. Liqa Allah. Pertanyaannya, ya apa mungkin orang bisa ketemu Allah? Bisa dong. Surat Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia memperbanyak amal soleh dan tidak syirik. Jadi ketemu Allah adalah sesuatu yang bukan mustahil. Nah, dipersiapkan dari sekarang. Bi antanama ala taharatin, dengan cara engkau tidur dalam keadaan suci. Wa takunu wasiyatuka, dan ada wasiatmu maktubatan, ditulis. Tuh, maka tulis maktub. Yang keempat, dalam keadaan suci dan menuliskan wasiat.
Coba. Ya wasiat apanya? Maksiat, wasiat di bidang harta, wasiat di bidang ibadah. Misalnya, nanti kalau bapak nggak ada umur jangan dengan ibadah ya, gitu. Kalau nanti saya tidak ada umur, gitu, jangan lupa mendoakan saya. Gitu. Boleh saja. Nanti kalau saya nggak ada umur jangan kamu lupakan ibumu, gitu. Nasihat itu wasiat penting. Wasiat mengenai harta. Kalau saya nanti meninggal, jangan lupa utang ayah, utang saya ada sama si Anu. Sekian, tulis itu. Kenapa? Karena utang itu nyangkut kepada akhirat, terkait sama roh kita nanti di akhirat. Nah, kalau sikat, malah kata Imam Ghazali, ditulis di bawah kepalamu. Wasiat itu taruh di sini juga dibantal. Gitu. Catatannya, saya utang kepada si Anu sekian, selesaikan dengan cara ini. Gitu. Kenapa? Karena itu terkait dengan kematian kita nanti. Nabi Muhammad kan pernah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun binai hatta yuqta anhu. Nyawa orang beriman terkait dengan hutangnya sampai hutang dilunasi ahli warisnya. Jadi kalau hadis Muslim itu, jadi nyawa orang beriman ketika dengan hutangnya sampai dilunasi ahli warisnya. Itu sebabnya setelah orang sudah siap untuk disolatkan, sebelum sholat biasanya suka ada pidato tuh. Apabila almarhum atau almarhumah selama hidupnya punya sangkut paut atau utang piutang, harap berhubungan dengan kami ahli warisnya untuk kami selesaikan. Itu maksudnya. Ada alasan lain dalam hadis lain katakan Nabi Muhammad menceritakan bahwa ada orang yang amal solehnya bagus, segalanya baik. Ketika rohnya sampai di depan pintu surga, dia bisa masuk. Ternyata ketutup pintunya, gitu. Ditanya, kenapa nggak bisa masuk? Udah tinggal dikit lagi di depan pintu. Kata mahbusun Nabi Duyunin, orang itu tertahan di depan pintu surga oleh utangnya belum selesai. Jadi hati-hati utang itu. Depan pintu surga nggak bisa masuk. Kenapa? Utangnya belum beres. Artinya hak adami, hak manusia itu belum diselesaikan oleh keluarganya. Itu sebabnya keluarga mesti tanggung jawab. Anak, istri, kalau suaminya meninggal, sebaliknya kalau istri meninggal, suaminya tanggung jawab. Termasuk utangnya, bayar. Bahwa utangnya besar, ya dicari ya solusi untuk bisa diselesaikan. Kalau udah dicari jalan dapat, nggak berhasil juga, nggak ketutup juga, dia terpenuhi juga. Nanti di hari kiamat Rasul yang nambelin, yang nombokin. Cuman jangan belum nggak usah bayar, tapi tombokin gitu ya. Saat dulu. Watana mutaiban, dan kau tidur dalam keadaan taubat minan dzunub, dari dosa. Mustaghfiran aziman, lagi memohon ampunan serta mengazam. Jadi sebelum tidur istighfar dulu dalam keadaan taubat. Mengazam itu berniat Allah ta'uda illa maksiat, tidak akan kembali berbuat maksiat. Jadi istighfar. Nabi Muhammad kalau sehari semalam istighfar 100 kali. 100 kali. Kalau mau tidur nih, udah minta ampun dulu sudah bersih, supaya suci dari dosa. Wahzam, kalau sudah
bertekad untuk tidak kembali maksiat, adalah berazam itu bertekad alal khair di jamil muslimin, untuk berbuat baik kepada semua orang Islam. Jadi mesti tekadnya. Kalau sudah dalam status taubat, senang bertekad untuk berbuat baik pada sesama. Niat baik aja udah pahala, apalagi besoknya dikerjain. Gitu. In ba'athaka Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala telah membangkitkan kembali dari tidurmu. Jadi kalau besok mendusin, hidup lagi lah, bisa kembali lagi, maka dia mesti punya niat, saya besok akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Watadhkuru annaka satuja'u fil lahdi, dan engkau harus ingat bahwasanya engkau akan dibaringkan dalam lahat. Jadi orang tidur itu dalam posisi kayak tadi itu seperti sedang dibaringkan dalam lahat, dalam liang kubur. Ya, makanya bagus tuh kalau ada orang meninggal, kita punya kesempatan cukup, ikut nyaksiin langsung tuh. Ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat dan dibaringkan, mukanya ditempelin ke tanah. Jadi di tanah tempelin gitu, ditutup dengan dinding haring, gak bisa bergerak, dalamnya sependirian, gak boleh cetek. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada bau itu tidak menimbulkan daya tarik buat binatang buas dan mengais-ngais, dan akan menjadi hina di jenazahnya. Makanya dipikir kalau sependirian, dalamnya 1,5 meter misalnya gitu, itu nggak cium baunya. Karena orang kalau meninggal kan jasadnya kan jadi rusak. Watadhkuru annaka satuja'u fil lahdi kadzalik wahidan faridan, dan engkau harus ingat bahwasanya engkau akan dibaringkan di dalam lahat sama dengan tidurmu di dalam keadaan katanya sendirian. Ya persis. Nanti masuk kubur sendirian, Pak. Iya, sendirian, sempit lagi, persis kayak orang tidur. Laisa ma'aka illa amaluka, tidak ada yang menemani engkau kecuali amal engkau. Yang nemenin kita bukan harta, tapi amal kita. Bukan istri, bukan anak. Selesai udah, kalau begitu meninggal selesai itu. Yang menemani kita adalah amal kita. Makanya kan Nabi pernah nanya kan, siapa di antara kamu yang lebih senang kepada harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Sahabat bilang, nggak ada ya Rasul, kami seperti itu, katanya. Kamu tahu nggak hartamu? Kata Nabi, itulah rumah kami. Bukan, kata Nabi. Kok bukan ya Rasul? Itu harta ahli warismu. Gimana maksudnya? Sebagus apapun rumah, kalau kita meninggal, statusnya berubah tuh milik ahli waris. Itu ontak kami ya Rasul, katanya. Ontak itu kalau bahasa sekarang mobil, kendaraan. Sebagus apapun, semewah apapun kendaraan kita miliki, dia bahkan berpisah dengan kamu. Kapan? Ketika kamu meninggal. Paling banter dia ngantar sampai kuburan. Bahkan mobil yang bagus gak bakal ditempatkan jenazah. Yang pakai anak-anak, keluarga, istri. Masuk ke kubur, balik lagi tuh dia ke Villa Kelapa II. Itulah uang kami Rasul dinar, katanya. Itu juga milik ahli warismu. Sebanyak apapun uang yang kamu miliki, ketika kamu meninggal dia akan berpisah dengan kamu.
Kalau gitu yang mana harta kami ya Rasul? Gitu kata sahabat. Yang bakal menemani kami nanti di kubur. Ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Apa yang sudah engkau infakkan di jalan Allah itulah hartamu. Jadi harta kita itu yang sudah kita infakkan, yang sudah kita pakai sedekah, yang kita sudah pakai ngaji, yang sudah kita pakai ibadah, yang sudah kita pakai untuk melakukan amal soleh seperti silaturahmi, itu yang bakal nemenin. Gitu katanya. Wala tujza illa bisahika, dan tidak akan dibalas kecuali dengan pekerjaan engkau. Jadi berdasarkan ungkapan Imam Ghazali ini, kita diminta untuk menyadari bahwa hidup ini tidak abadi. Wala tastajli bin naum, dan janganlah engkau menarik tidur katanya. Takallufan dengan susah payah. Bitamhidil faras al-wati'ah, dengan menghamparkan kasur yang empuk. Dengar? Jadi kalau bisa tidur jangan pakai kasur yang empuk, kata Imam Ghazali. Itu bikin orang lupa sama Allah tuh. Kita malah usahakan kalau bisa spring bed yang paling empuk. Kayak tidur di atas angin. Kalau Imam Ghazali bilang cari yang alas yang dasarnya kasar supaya gampang bangun gitu. Fa'innahu, karena sesungguhnya tidur itu ta'tilun lil hayati, merupakan katanya pengangguran bagi hidup. Maksudnya tidur itu nganggur, gak ada aktivitas. Karena nganggur, isi dengan aktivitas apa? Dalam keadaan suci. Illa, kecuali idza kana tuka wibalan alaika, kecuali apabila bangunmu tidur itu menjadi buruk katanya, akibatnya pada dirimu. Panaumuka salamatun lidinika, maka tidurmu itu akan menyelamatkan, adalah keselamatan bagi agamamu. Jadi tidur itu mesti menjadi notasinya. Harus jadi amal soleh. Bagaimana tidurnya amal soleh? Dari mulai merem sampai bangun dan amal soleh semua. Makanya duduk dulu gitu. Malah Nabi Muhammad sholat dulu 4 rakaat. Nabi itu dalam kitab Sahih Bukhari, ya, Ibnu Abbas menceritakan, saya waktu ke rumah tante saya, ke rumah bibinya itu istrinya Nabi. Nabi malam itu datang dan sholat 4 rakaat sebelum tidur. 2 rakaat salam, baru tidur dalam keadaan suci. Orang lain masih tidur, Nabi udah bangun. Orang pertama bangun Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu early to wake up. Seperti itu cepat bangun. Habis Isya kalau nggak ada kesibukan, tidur Nabi, istirahat. Ingat Nabi nggak pernah begadang. Kalau begadang jam 2, main kerambol doang. Ya, soal Sunat biasa. soal perkara seperti Bacanya, ya, niatnya 2 rakaat pertama sholat wudu. soal itu 2 rakaat kedua sholat mutlak. Yang bagus dalam hadis katakan, waktu kita sholat mutlak itu 2 rakaat, yang kedua itu rakaat pertama al-waqi'ah, rakaat kedua al-mulk tabarok. Bagus banget tuh. Tuh tidur deh, tidurnya dalam keadaan dimuliakan Allah, mulia. Mereka jagain, tungguin. Pasti bangunnya nggak telat, mesti sebelum subuh udah bangun, dan dipersiapkan benar sama Allah. Mahal banget.
Wa'lam anal lail, ketahuilah bahwa malam itu, bahwasanya malam itu, wa nahar, dan sehari itu, sehari semalam itu arba'un wa ishrun sa'ah, ada 24 jam, kata Imam Ghazali. Jadi satu malam sama dengan 24 jam. Fala yakun naumuka bil lail, maka janganlah terjadi tidurmu di waktu malam, wan nahar, dan waktu siangnya, akal min 8 saat, lebih banyak dari 8 jam. Usahakan tidur 24 jam itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Fayakfika, maka cukuplah bagimu, in ishta, jika kamu hidup, masalah umpamanya sitina sana 60 tahun, an tudayya min isrina sana, bahwa kamu menyia-nyiakan dari umurmu 60 tahun itu sebanyak 20 tahun. Bisa tahu kan? Jadi kalau satu malam kita tidur 8 jam, tidurnya tidak ingin prosedur kayak begini. Kalau kita meninggal umur 60, itu dari 60 tahun di umurnya itu 20 tahun tidur semua. Coba paling sedikit tuh tidur semua 20 tahun. Jadi kalau gitu sholat 5 waktu, 5 cuma 17 rakaat. Kalau dihitung 5 kali 5 menit ber 20 menit satu hari. Makin sedikit amal solehnya. Tuh coba. Kalau hidupnya cuma sholat doang, itu nggak ada amal soleh, sedikit sekali bekal yang kita bawa pulang ke akhirat tuh. Itu sebabnya ngaji ini jadi strategis. Menggunakan waktu tidur yang nggak ada aktivitas fisiknya, tapi isinya pahala. Rugi dong kalau nggak bisa menggunakan, jadi mahal banget ini. Gitu katanya. Kalau makin jualan itu makin pendek. Ya, jadi Imam Ghazali menggunakan ukuran yang umum, Pak. Umumnya orang kalau tidur 8 jam, makin tua makin sedikit tidurnya. Itu lagi kena penyakit gampang kencing. Tidur sebentar, setengah jam, 2 jam, bangun kencing dulu, tidur lagi, bangun lagi. Tapi ada maksudnya tuh. Itu cara Allah menggiring dia supaya jangan banyakkan tidur, ketika terlalu banyak tidur sehingga umurnya habis. Sia-sia. Nah, jadi kalau umur 60 tahun, 8 jam tidurnya, maka sepertiga umurnya habis buat tidur. Wa'idha inda naum siwakakat, dan siapkanlah ketika tidurmu itu siwakmu, katanya, wutuhuraka, dan air wudhumu. Jadi kalau tidur dalam keadaan sebelum tidur gosok gigi dulu. Jadi udah maju nih Imam Ghazali. Sebelum tidur gosok gigi dulu, siwak, gosok gigi. Jadi kebersihan mulut itu sudah dijaga dari zaman dulu. Siwak, gosok gigi, dan wudhulah, dalam keadaan wudhulah. Siapkan air wudhunya buat besok. Malah gitu siapin. Bapak bayangin dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan buka keran keluar airnya. Dulu mesti timbak dulu. Itu kan Imam Ghazali di Irak, Baghdad. Timbak dulu, taruh di ember dulu, simpen dulu, tutup dulu, supaya nanti begitu besok bangun udah siap itu. Wa'zam, dan berazamlah ala qiyamil lail. Sebelum tidur berazam itu bercita-cita untuk sholat tahajud. Azam dulu. Gitu katanya. Awalal qiyam qabla subuh, paling sedikit kalau enggak tahajud katanya
akan bangun tidur sebelum sholat subuh minimal. Qobliyah subuh nggak lewat tuh. Kalau nggak bisa tahajud paling sedikit qobliyah subuh nggak kelewatan. Qobliyah subuh kapan? Azan qobliyah. Kenapa? Mahal qobliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal dibanding dunia beserta isi-isinya. Sayang banget. Dan kadang-kadang di beberapa hari terakhir ini kalau pas hujan pas subuh gerimis. Itu memang ujian Allah. Lawan, masa sih kalah sama air? Lawan. Banjir kan. Lalu air. Gaza tuh hujan peluru, hujan roket. Au al-qiyam qabla subhi faraqatan fi jawfil lail kanzun. Maka sholat 2 rakaat di tengah malam, tahajud maksudnya, merupakan suatu gudang, itu perbendaharaan tuh. Min kunuzil barri, di antara gudang-gudang kebaikan. Jadi 2 rakaat sholat tahajud pahalanya gede banget. Itu celengan kita tuh. Celengan untuk ke akhirat. Makanya mahal, Pak. Tausiahnya, selama kita mampu badan sehat, usahakan tahajud. Pas takdir, maka perbanyaklah, disuruh banyak-banyakin. Nabi Muhammad kalau bangun tidur, sudah kan kebiasaan Rasulullah setiap kali bangun tidur pas sholat duduk, B sholat tahajud, 2 C sholat witir 3 rakaat. 3 rakaat bisa 2-1, bisa 3 rakaat 1 salam. Nih, Nabi itu. Jadi Nabi itu 13 rakaat. Kalau tidak pakai akhir awal nggak? Langsung Kalau 3 rakaat langsung nggak pakai tasawuf awal. Gini, kalau waktu longgar jarak antara sholat dengan azan subuh masih longgar, masih 10 menit misalnya gitu, bikin 21 gitu supaya peluang untuk berdoa lebih banyak. Tapi kalau waktu udah mepet, tinggal 3 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi, 3 rakaat 1 salam. Gitu. Kalau udah kepepet banget, bangun tidur telat bangun, tinggal 5 menit lagi azan, 1 rakaat witir. Paham? Jadi Nabi itu kalau malam bangun tidur 13 rakaat. Bangun tidur dong. Nah udah 13 rakaat istirahat, tunggu qomat, tunggu azan. Nah istirahatnya tuh tadi berbaring gitu kayak orang mau tidur, tapi nggak tidur, nggak merem. Nanti kedengar azan di rumah, nah perwes masjid. Nah begitu sudah azan, Nabi kemudian qobliyah subuh di rumah, baru datang ke masjid. Nah karena Nabi datang, lihat orang udah siap, dan bilang, saya bilang komat bilang, sholat bareng-bareng. Nah kalau bapak rumahnya jauh dari masjid, tidak direkomendasikan sholat qobliyah di rumah, masjid aja, takut ketinggalan. kalau bisa baca juga dilaporkan lebih bagus. Boleh baca Quran boleh, zikir boleh,
Istighfar boleh. Fastakfir, maka perbanyaklah min kunuzika, daripada gudang-gudang kebaikanmu. Liyaumi fakrika, untuk bekal di hari kefakiranmu. Kalau kita waktu masih sehat, masih mampu, masih seger, banyak punya celengan, sholat tahajud dan witir. Nanti kalau pas sudah nggak mampu lagi, nggak terlalu kecewa. Udah nggak sempat tadi tahajud karena sakit atau sebab-sebab lain, nggak terlalu kecewa karena punya simpenan. Ini dia waktu muda nggak punya simpenan, begitu tua nggak bisa diandelin. Falantur diangkat kunuzud dunia, maka tidak akan katanya mencukupi kepada kamu gudang-gudang harta dunia. Tidak mudah apabila kamu mati, sudah mati. Rumah bapak bagus, mobil mewah, duit banyak, tanah lega, nggak bisa nolong. Kecuali ini amal soleh. Ayahnya diwakafkan. Apanya Pak? Harta diwakafkan. Harta diwakafkan bagus, cuma tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi harta bapak ada 9 miliar misalnya, 3 miliar paling banyak bapak boleh wakafkan, bapak hibahkan, bapak hadiahkan, boleh. Kira-kira bisa menandingin Pak. Bisa dalam arti royaltinya terus menerus Pak. Kalau wakaf itu, kita ada duit nih lebih dari itu, lihat Masjid Al-Kautsar kurang apa nih, gitu. Apa yang belum dipunyai Al-Kautsar kita tutup. Apa? Karpet, ya tutup aja. Apa yang berapa sih? Atau apalagi misalnya belum punya mobil, misalnya belum punya mobil inventaris, ya bisa Pak. Itu kalau tidak salah setahu saya, kalau kita bisa beli ke dealer dan buat kepentingan ibadah, ada diskon lumayan. Atau kalau enggak, misalnya supaya punya mobil, punya masjid, punya mobil inventaris atas nama masjid, minta CSR-nya BUMN. BUMN kan banyak, Telkom, Pertamina, ya, BPN Gas, PLN, itu banyak tuh CSR ini. Banyak, 5% dari keuntungannya bisa dibuat CSR. Kalau keuntungannya 5 triliun, 5% kan enggak, itu lumayan banyak dong. Kita ajuin aja permohonan. Nanti di proposal itu nanti dicek, diperiksa, diteliti, dikirim orang disuruh bener kan nih. Kalau bener dikirim Pak. PLN misalnya. Cuman mesti bersedia mobilnya disebut Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar. Donasi dari BUMN apa BNI atau PLN. Nah pakai buat kepentingan masjid, jemput khotib, jemput guru misalnya gitu. Iya, jadi nggak menggunakan mobil pengurus. Ini nggak ada pesan apa-apa dari Pak Ketua. Saya sendiri aja. Masjid lain ada gitu. Masjid besok saya ngajar di Sabtu pagi. Itu masjid itu dapat mobil dari PLN ya. PLN. Masjid Al-Kautsar. Sumbangan dari PLN. Nggak apa-apa. Dipakai buat jemput, dipakai buat ngantar jenazah, dipakai buat ngantar orang sakit. Jadi jamaah sakit nggak ada ambulan yang pakai itu. Gitu. Ada sopirnya yang siap tuh, kemana aja, keluar kota, kemana-mana. Jadi buat masyarakat bisa Pak. Gitu katanya. Ya, itu salah satu contoh. Dan BUMN senang. Karena kalau uangnya di transfer atau disedekahkan ke masjid atau diwakafkan, namanya kemana-mana pergi sama jadi iklan dia.
Untuk perusahaannya, BUMN-nya nggak rugi. Kalau buat kita gede juga mobil kan, katakanlah 350 juta misalnya. Kalau buat PLN atau buat Telkom, gecer. Gitu ya. Idza mutta wa qul inna naumika. Sekarang diajarin doanya nih, gitu. Doanya nanti kita kaji. Panjang doanya Imam Ghazali nih. Iya, baru setelah itu setelah baca doa baru baca ayat kursi. Gitu. Imam Ghazali gitu. Ini dulu barangkali ya. Ya, belajar kan dikit-dikit, praktek ya Pak. Ya, Salam. Ustaz, dengan bulan sudah saja. Perutnya di atas, mau ke atas. Gitu ya. Seakan-akan Ruhnya aja. ya, hanya maksudnya. Nah, artinya ketika ruhnya itu fisik mesti hidup berarti ya. Hidup. Nah, berarti karena nggak pengaruh ya kelihatan fisik. Jadi jasad dengan ruh itu ketika tidur dia sudah baca doa macam-macam, ruhnya diangkat oleh Allah. Tuh. Berasa apa? Nanti kalau pulas gitu ya. Ayo dia, ini 3 jasadnya doang nih. Hidup. Secara biologis selama otaknya masih ada hidup ya. Hidup artinya hidup biologis. Gak punya keinginan, gak punya hasrat, gak punya. Kenapa? Ruhnya diangkat. Kalau emang belum ajal, karena masih lama ajalnya masih tahun 2000 berapa nanti, balikin lagi. Begitu balikin mendusin, ngelilir ya. Makanya begitu mendusin terus kan ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah katanya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami beberapa saat, kepadanya kami akan kembali. Gitu, bagus. Jual saja. Banyak Pak. Jawab. Itu kalau dihitung terus itu tidurnya kurang dari 8 jam. Katanya dokter minimum 8 jam untuk kesehatan. Kalau Islam ini kan cocok sama kesehatan. Iya. Bisa kurang dari 8 jam jadi kurang sehat. Enggak, bukan. Kesehatan itu kan disesuaikan dengan tingkat umurnya. Kalau masih anak muda, ya 8 jam. Kalau sudah 60, 70, 80, ya tidak perlu 8 jam lagi Pak. Dan enggak, pasti bangun sendiri dengan sendiri. Kurang sendiri ya. Ya, rata-rata 4 jam. 4 jam. 4 jam. Kalau udah kepala 6, kepala 7, 4 jam cukup. Sehat. Sehat Pak. Kualitas ya. Yang penting bukan jumlah berapa jamnya. Tidur bener nggak nih? 4 jam tapi tidur beneran, lep gitu loh. Tidur beneran. Itu kalau masih bangun mereka masih kerasa krisik lah itu mau tidur namanya. Tidur les, tidur gitu. Tidur itu justru yang efektif. Gitu ya. Ustadz, Ya. izin bertanya, kalau misalkan saya kan punya orang nih, dan dia mimpi. Nah mimpinya itu ruhnya dia bisa ngeliat jasadnya sendiri. Terus jadi jalan kemana-mana dan dia ngeliat makhluk yang ya makhluk apa tuh aneh gitu katanya. Terus dia balik lagi ke jasad, terus ngendusin lagi. Itu bagaimana? Bisa. Ruh itu waktu ada yang ke langit, ke atas, dia bisa lihat di jasadnya. Mereka yang sudah muka syafa, sudah sampai batas tertentu, dia bisa melihat fisiknya. Kayak burung meninggalin sangkarnya. Waktu dia lepas burungnya tuh, dia masih lihat tuh kandangnya sangkarnya. Sebaliknya nanti, pada waktu kita meninggal, waktu ruh lepas, itu jasadnya bisa lihat tuh. Surat Al-Waqiah yang terakhir. Wa antum la tashkurun. Kamu bisa melihat kemana perginya roh. Pada saat itu kamu tidak sadar kalau kamu sudah dalam keadaan wafat. Bisa melihat. Makanya jangan heran
Kalau ada orang meninggal matanya melek gitu. Ada kan? Melek gitu. Ngeliat tuh dia ngeliat, ikutin kemana rohnya pergi. Lepas beneran kalau itu. Jadi bisa merasakan. Jelas ya? Sistem. Jadi bagus nih petunjuk Imam Ghazali ini supaya hidup kita untung, efektif gitu. Gak ada yang buang-buang umurnya. Tidurnya ibadah. Coba. Tidurnya ibadah. Kalau kita nggak begini, tidurnya nol, nggak ada manfaatnya. Paling buat fisik doang istirahat, tapi nggak dapat pahala. Kalau begitu dapat pahala. Orangnya diem. Dan paling besar nikmatnya ibadah itu lagi tidur. Gak banyak fisik yang keluar, gak banyak kalori yang terbuang, tapi pahalanya besar. Kenapa? Dapat pahala sampai tidur. Itu maksudnya nih, cerdas Imam Ghazali. Cerdas, Islam itu cerdas. Gitu ya. Bisa ada? Baik, kita sudahi dulu ya. Nanti setelah doanya nanti akan kita bahas. Kenapa Nabi doanya kayak gitu? Jadi bukan cuma mempelajari doa, tapi melihat apa dibalik maksud bacaan doa itu. Apa hikmahnya buat kita? Jadi bukan cuma baca doa biasa. Doa itu punya maksud. Baik, kita sudah dulu ya. Kita doa pada Allah semua yang hadir keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa wasi'an وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.